Shalom, salam sejahtera. Renungan malam seiman yang ditulis oleh Dr. Kathleen Liwijaya Kuntaraf dan Pendeta Dr. Jonathan Kuntaraf berjudul Lebih dari Seorang Nabi. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Bilangan 12 ayat 8. Alkitab menggambarkan karunia roh nubuat mempunyai manifestasi sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kesanggupan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk berbicara mewakili Tuhan. Seringkali kita membatasi bahwa ini adalah karunia bernubuat untuk meramal dan tergenapi. Namun seorang nabi adalah seorang yang berbicara mengenai kebenaran Allah pada suatu waktu yang tertentu. Yang kedua, manifestasi kedua termasuk mimpi yang benar serta hayal dan ramalannya dan memimpin suatu pergerakan. Ini tidak umum sekarang ini. Tugas pelayanan dari orang ini bukan saya dalam nubuatan, tetapi dalam fungsi tertentu sehingga bisa disebut lebih dari seorang nabi. Dalam sejarah dunia ada 3 orang yang sering disebutkan lebih dari nabi, yaitu yang pertama adalah Musa, seperti yang tertulis dalam Bilangan 12 ayat 6 sampai dengan 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hamba seorang nabi? Hubungan Tuhan dengan Musa begitu erat. Ia ditugaskan untuk memimpin bangsa Israel, di mana ini menunjukkan ia adalah lebih dari nabi biasa. Yang kedua, orang kedua yang disebutkan sebagai nabi adalah yang tertulis dalam Lukas 7 ayat 26 sampai dengan 28. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi, karena tentang dia ada tertulis, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Yohanes adalah lebih dari seorang nabi. Yang ketiga, yaitu orang ketiga adalah seorang pada abad 19 dan awal 20 yang disebut sebagai utusan Tuhan. Dalam buku Selected Messages buku 1 halaman 34 sampai dengan 36 menuliskan, kalau orang panggil saya nabi, saya tidak ada menyangkal tentang hal itu. Tetapi pekerjaan dan tugas saya melibatkan banyak hal. Saya tidak dapat sebutkan lain daripada seorang pesuruh. Pekerjaanku lebih dari nama ini dalam kurung nabi. Jadi sebut saja saya sebagai utusan Allah yang dipercayakan Tuhan dengan pekabaran untuk umatnya. Semoga tidak ada satupun di antara kita yang melalaikan pekabaran indah yang diberikan kepada kita demi keselamatan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita.